Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lagi di bawah pohon yang cukup sejuk. Kenapa kita di siang hari sejuk? Karena pohon di siang hari dia mengeluarkan oksigen dan menghirup karbon dioksida, sehingga kita sejuk lah, seger lah, fresh di bawah pohon di siang hari ini. Tapi alhamdulillah ini juga tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana akarnya, rantingnya, dedaunannya. Hakikatnya mereka sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah ciptaan Allah, makhluk hidup yang Allah tubuhkan, yang Allah ciptakan di muka bumi tentunya untuk manusia. Dan kita bersyukur mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan kita semua umatnya yang terus istiqomah berada di jalan sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Insyaallah, amin Allahumma amin. Oke, alhamdulillah kembali dengan episode yang sampai detik ini kita masih terus berlanjut dalam kitab Fikih Ruqyah yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustamam Tambusai LC. Di episode sebelumnya, gambaran tentang bagaimana immunity atau daya tahan tubuh kita ini itu ternyata bisa dipengaruhi atau dikuatkan dengan beberapa faktor, ya. Kalau kita mau tahu daya tahan tubuh kita ini dari faktor-faktor imunitas, itu pertama 50% spiritual, terus 20% emosi, 20% mental, yang 10% fisik. Artinya adalah yang mendominasi di tubuh kita untuk imunitas tubuh kita adalah faktor spiritual, yakni dengan iman, dan disinilah imun akan kuat. Iman itu dengan cara membaca Quran, dengan cara ibadah, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya agar imunitas kita semakin kuat di dalam tubuh kita. Nah, lanjut di dalam pembahasan yang selanjutnya adalah sakit jiwa dapat disebabkan gangguan fisik. Jadi kondisi penyakit fisik yang sudah sangat kritis dapat pula menjadi penyebab munculnya penyakit jiwa seperti stres, terus merasa bersalah, diteror rasa takut yang berlebihan, putus asa sehingga nggak dapat tidur, terus hilang selera makan dan sebagainya. Seberapa jauh faktor penyakit fisik mempengaruhi kondisi psikologis seseorang? Profesor Dr. Dadang Hawari memberikan contoh kasus begini. Wah, kaget nggak? Nggak kaget. Oke. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Seorang eksekutif muda yang sehat secara fisik, rajin olahraga dan makan teratur, tetapi ia bekerja sangat berlebihan tanpa mengenal kata istirahat. Ia adalah tipe workaholic, ya. Akibatnya ia terkena stroke dan lumpuh sebelah. Nah, penyakit ini muncul karena fungsi otak terganggu akibat adanya gangguan sirkulasi darah di otak. Akhirnya tubuh yang tadinya energik menjadi invalid, nggak bisa mengerjakan apapun sehingga dirinya istirahat total tanpa aktivitas. Lalu timbul masalah lain pasca stroke, yakni depresi karena ketidaksiapannya menghadapi kondisi yang membuatnya terbelenggu.
timbul perasaan bersalah dan berdosa sehingga mengakibatkan dia nggak bisa tidur, tidak dapat menikmati hidup, tidak bergairah untuk hidup, dan perasaannya ingin mati saja. Sebaliknya juga bisa terjadi, yakni penyakit fisik bisa timbul karena disebabkan penyakit psikis. Dalam hadis sahih mulia, Rasulullah SAW melarang kita berdoa, berharap kematian dan berdoa supaya dirinya segera meninggal dunia disebabkan beban hidup atau musibah yang menimpa harta dan badannya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang di antara kamu mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Kan sering di antara kita bilang, ya Allah matikan aja deh, berat banget nih hidup ini, ya Allah sudahi aja hidupku, ya Allah saya nggak sanggup. Nggak boleh ternyata doa seperti ini, yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Kemudian jika ia terpaksa berharap, maka hendaklah ia berdoa, ya Allah hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik untuk diriku, matikanlah aku jika kematiannya itu baik untuk diriku. Hadis riwayat Muslim dan Anas. Memang ada juga kondisi di mana seseorang dibolehkan mengharap kematian dan berdoa agar segera diwafatkan jika khawatir agamanya terancam. Seperti Nabi Yusuf berdoa, matikan aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Ini menjadi perhatian bagi kita bersama, bahwasanya tatkala kita sakit fisik, ini bisa menyebabkan sakit psikis. Saya pernah ketemu salah seorang orang ini, dari segi kematangan duniawinya ini luar biasa. Orang yang kaya rayanya beneran, karena dia punya penghasilan bisa ratusan miliar yang dia ceritakan ke saya. Kemudian orang ini subhanallah, ini memang orang yang energik, luar biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan sederhana dan menjadi renungan bagi kita adalah, orang ini ternyata 15 tahun dia nggak bisa tidur nyenyak. 15 tahun nggak bisa tidur nyenyak. Bayangin, kalau dia mau tidur dia harus minum obat penenang. Terus berulang. Kalau dia mau tidur dia harus minum obat penenang. Kalau dia mau tidur dia harus minum obat penenang. Artinya adalah ternyata kesenangan yang dialaminya, kesuksesan yang dialaminya, terus kemewahan yang dia rasakan, ini nggak membuatnya tenang, bahkan membuatnya dia nggak bisa tidur. Obatnya apa? Obatnya adalah yang tadi disebutkan, bahwasanya hilangkan beban pikiran di dalam hidupnya. Kadang kita kalau lihat orang, enak ya hidupnya mewah, enak ya rumahnya besar, enak ya dia bisa begini. Jangan. Syukuri apa yang Allah sudah berikan kepada kita, nanti Allah tambah nikmat kita. Paling tidak itu yang bisa saya sampaikan kepada semua teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kata-kata yang saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi saya sendiri dan pengingat bagi kita bersama. Kalau ada yang salah, tentunya ini adalah murni kesalahan saya, tapi kalau ada kalimat yang benar, ini adalah milik Allah dan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.